Jadi data pendukung yang diharuskan diupload adalah pertama KTP, kemudian ijazah, surat keterangan lulus ya, bagi teman-teman yang baru lulus dan ijazahnya belum keluar bisa menggunakan surat keterangan lulus. Kemudian transkrip nilai juga bisa menggunakan transkrip nilai sementara. Di sini jelas ya, ada kata-kata seperti ini. Jika sudah menikah, janda, duda wajib mengisi data keluarga. Nah, bagi teman-teman yang lajang itu tidak perlu mengisi data keluarga ini. Di sini teman-teman bisa memfilter saja sesuai dengan jurusan, jadi tidak usah mengecek satu-satu, tinggal memfilter saja. Jadi lebih simpel. Misal jurusan teman-teman adalah akuntansi, nah ini klik aja, ini akan muncul yang hanya akuntansi, jadi lebih simpel, lebih cepat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Udah bisa daftar belum nih terkait dengan lowongan pada beberapa BUMN ya yang diselenggarakan secara bersamaan, yaitu pada program rekrutmen bersama BUMN 2022. Jadi untuk periode registrasinya udah dibuka ya, mulai tanggal 14 April kemarin, tapi banyak kendala ya, banyak yang mencoba login tapi gagal. Nah, di tanggal 15 ini sebagian besar udah bisa daftar ya, websitenya juga sudah bisa diakses dengan lancar ya, walaupun ada sedikit kendala tetapi tetap bisa diakses. Nah, di sini saya akan sharing terkait dengan tata cara pendaftaran, kemudian tata cara mengupload dokumen, dan beberapa jawaban terkait dengan kendala yang sering ditemui pada saat proses pendaftaran itu sendiri. Jadi yang pertama, pastinya kita harus registrasi dulu ya. Untuk registrasi kita bisa mengklik kolom register ini, diklik aja. Nah, nanti setelah diklik pilihan registrasi akan muncul halaman seperti ini. Register, yang pertama kita harus mengisi nama lengkap kita, isi ya nama lengkap, kemudian nomor KTP. Untuk alamat email, pastikan gunakan alamat email yang valid ya, jadi diketik, jangan di copy paste seperti itu ya. Tulis saja di sini alamat email, kemudian konfirmasi alamat email. Untuk password adalah password baru yang digunakan khusus untuk website ini ya. Teman-teman bisa menggunakan password yang sama dengan password email, tetapi saya tidak mensarankan ya. Jadi gunakanlah password yang baru. Untuk password sendiri ada ketentuannya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dia wajib ada satu huruf kapital, huruf besar. Kemudian wajib ada angka, kemudian wajib ada simbol atau karakter khusus ya teman-teman ya. Di sini saya mencontohkan. Kemudian ada huruf kecil. Nah, untuk panjangnya nanti disesuaikan aja ya teman-teman ya. Misal saya tulis, nah seperti ini ya. Ketik ulang. S T pastikan teman-teman sesuai antara password dengan konfirmasi password ya. Kemudian setelah itu klik saya setuju, baru registrasi ya, diklik. Nanti setelah registrasi kita akan mendapatkan email ya. Silakan teman-teman cek email pada akun yang tadi diregistrasi ya, akun yang sudah terdaftar. Karena proses pendaftarannya ini menggunakan NIK KTP, jadi kita tidak akan bisa membuat dua akun ya, jadi hanya bisa satu akun. Jadi pastikan jangan sampai alamat email kita salah, karena kalau alamat kita salah otomatis kita tidak akan mendapatkan email konfirmasi. Jika misalnya email konfirmasi tidak ada di kotak masuk, teman-teman bisa mengecek di spam atau menunggu waktu 1x24 jam ya. Jadi teman-teman, kurang lebih nanti emailnya akan seperti ini ya.
jika kita sudah selesai melakukan registrasi. Di sini akan muncul nama kita. Terima kasih atas pendaftaran Anda di portal rekrutmen bersama BUMN. Silakan klik pada link berikut untuk mengaktifkan keanggotaan Anda secara otomatis. Jadi ini aktivasi akun, nanti diklik aja ya teman-teman ya. Selanjutnya, segera lengkapi data kurikulum vitae dan dokumen persyaratan sebelum melamar job vacancies pada BUMN yang tersedia. Jadi nanti teman-teman klik aja ya. Setelah kita melakukan aktivasi akun melalui email yang tadi sudah kita dapat, langkah selanjutnya adalah kita harus login ya. Silakan teman-teman klik menu login. Jika nanti responnya sedikit lama dari website, teman-teman harap bersabar ya, karena memang ada pemberitahuan seperti ini ya. Sobat BUMN, terima kasih atas antusiasmenya. Saat ini peminat yang mengakses web rekrutmen sedang tinggi, silakan mencoba secara berkala. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan tetap semangat. Jadi kalau memang sedikit gangguan seperti ini, dicoba terus teman-teman. Saran saya sih, ketika kita akan mengakses website ini, usahakan bukan di jam-jam sibuk ya, karena kalau di jam-jam sibuk ya akan seperti ini. Coba saja terus teman-teman, gak apa-apa. Oke teman-teman, akhirnya setelah mencoba beberapa kali untuk login, saya bisa masuk ke dalam halaman utama untuk login ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus masuk menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Emailnya diketik saja teman-teman ya. Kemudian masukkan password. Setelah itu klik ingat saya, login. Nah, di sini nanti ya, kalau akun kita memang benar, itu akan verifikasi akun diconteng. Kita langsung akan masuk ke halaman utama dari rekrutmen bersama fhcibumn.id. Tetap ya teman-teman ya, servernya sedikit slow respon mengingat banyak yang mengakses ya teman-teman. Jadi harap bersabar. Baik teman-teman, kita sudah masuk di halaman rekrutmen bersama .fhcibumn.id pada halaman utama ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini akan muncul nama kita, tanggal kita registrasi ya. Saya kebetulan registrasi di tanggal akhirnya teman-teman, setelah tadi loading lumayan lama ya, akhirnya saya bisa masuk ke halaman utama dari rekrutmen bersama .fhcibumn.id. Nah, nanti di sini akan muncul nama kita, kemudian tanggal registrasi ya teman-teman. Nah, sebelum kita melamar pekerjaan, kita harus mengisi daftar riwayat hidup terlebih dahulu ya. Ini ada pesan yang muncul, saudara belum melamar pekerjaan, silakan mengisi daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Ini diklik ya, edit daftar riwayat hidup. Jadi nanti di pilihan ini ada ubah data, kita klik ubah data ya, diklik. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk di halaman edit biodata. Jadi yang pertama yang harus kita edit adalah pada bagian data diri ya. Di sini ada nomor KTP, dia akan otomatis terisi sesuai dengan nomor KTP yang kita daftarkan pada saat registrasi di awal tadi. Kemudian nomor lengkap ini juga sesuai dengan apa yang kita daftarkan di awal. Email juga sama ya. Nah, nomor kontak nanti diisi, nomor handphone kita aktif, tambah tanggal lahir diisi, kemudian jenis kelamin dipilih. Status perkawinan adalah status perkawinan ini akan menentukan pada bagian keluarga ya. Jadi tadi ada beberapa kendala ya ketika kita suka milih nikah, itu data keluarganya ada beberapa kasus yang tidak bisa diklik sehingga tidak bisa melamar ke pekerjaan sebelumnya. Tidak bisa melamar ke pekerjaan selanjutnya. Saran saya bagi teman-teman yang memang belum menikah atau statusnya lajang, dipilih aja lajang ya. Kemudian agama dipilih. Untuk bagian media sosial, isi salah satu ya. Mungkin teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn atau YouTube ya, nanti dipilih ini username-nya.
pastikan media sosial teman-teman itu tidak berbau hal-hal yang sifatnya provokatif ya, karena khawatirnya nanti dilakukan pengecekan ternyata ada isi dari salah satu media sosial teman-teman yang provokatif ya. Kemudian setelah ini selesai semua, kita lanjut ke pendidikan. Nah, di sini ya, untuk pendidikan, jenjang pendidikan nanti diisi aja ya, sesuai dengan pendidikan kita. Kota institusi adalah kota di mana kampus kita kota institusi adalah kota di mana kampus kita berada. Nama institusi pendidikan, nama kampus kita, detail jurusan ya, dipilih, pilihan, jenis perguruan tinggi apakah perguruan dalam negeri, swasta atau perguruan luar negeri. Tanggal ijazah nanti ini disesuaikan dengan tanggal ijazah kita dikeluarkan ya. Ataupun kalau baru SKL, teman-teman bisa mengisi dengan tanggal dikeluarnya SKL tersebut, kan biasanya di situ ada tanggal kapan kita wisuda atau tanggal kapan kita menerima SKL tersebut ya, bisa diisi dengan itu sementara ya, karena memang daripada kita bingung mengisi apa kan, karena kan memang harus diisi ya, karena ada tanda bintang. Nah, IPK nih, IPK kita berapa dari maksimal lah, misal biasanya IPK itu kan 4.00 ya teman-teman ya, jadi misalnya IPK kita 3, sini tulisannya 3.52, maksimalnya adalah 4, status pilihan lulus ya sini ya, nanti diisi aja teman ya, isi selengkap-lengkapnya. Jika sudah, kita lanjut ke bagian alamat ya teman-teman ya. Pada bagian alamat ini diisi alamat lengkap teman-teman ya. Ini untuk alamat KTP yang di atas ya, sedangkan alamat domisili adalah alamat tempat tinggal kita sekarang. Ini diisi provinsinya provinsi mana, kabupatennya di mana, kemudian kecamatan dan kode pos. Kode pos nanti bisa ngecek di Google ya kalau teman-teman tidak tahu. Kalau memang antara alamat KTP dengan alamat domisili sama, tinggal dicentang aja. Jadi kita tidak mengisi dua kali ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini silahkan diisi. Kemudian untuk status pengalaman kerja ini tidak wajib ya, pengalaman organisasi juga tidak wajib, skill juga tidak wajib. Nah, pengalaman kerja ini kalau mau diisi, yang pertama nama perusahaan ya, posisi jabatan, status, ini PKWT atau PKWTT, coba kita terus ya kan, permanen atau kontrak ya, ataupun ini magang, tanggal mulai bekerja. Kalau memang saat ini masih bekerja, klik ya sini. Peran dan tanggung jawab ini maksudnya diisi dengan job desk kita tuh ngapain aja sih di perusahaan tersebut, kan biasanya ada ya dijelaskan, misalnya posisi kita, karena saya cenderungnya HSI, posisi saya sedang bekerja, nanti tulis nih peran dan tanggung jawab kita seperti yang biasa kita tulis di CV ya teman-teman. Jika sudah, kita lanjut ke pengalaman organisasi. Untuk pengalaman organisasi ini sifatnya tidak wajib ya, tapi jika teman-teman ada, maka masukkan pengalaman organisasi yang paling akhir. Mungkin jika teman-teman punya organisasi banyak ya, ini nama organisasi, level organisasi. Nah, ini ada perguruan tinggi internasional, perguruan tinggi nasional, fakultas nasional, luar kampus. Nah, ini jabatan kita sebagai apa, tanggal penjabat, tanggal lahir penjabat, dan tugas tanggung jawabnya apa. Kemudian kita sekarang menuju ke kolom keluarga ya. Di sini jelas ya, ada kata-kata seperti ini. Jika sudah menikah, janda, duda wajib mengisi data keluarga. Nah, bagi teman-teman yang lajang itu tidak perlu mengisi data keluarga ini, karena memang teman-teman belum menikah, duda atau janda. Kalau teman-teman mengisi itu kadang-kadang error, karena ada beberapa kasus yang malah justru error kalau diisi. Jadi jangan mengisi ayah ibu, karena di sini tidak ada status keluarga itu ya keluarga kita gitu. Kalau kita udah menikah, karena kalau kita belum menikah ya berarti kita belum menjadi suami istri, kan kita belum punya anak gitu. Jadi dikosongkan saja. Walaupun ini ada bintang, itu kalau teman-teman statusnya single atau
belum menikah itu tidak usah diisi. Kalau diisi nanti akan error. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, skill ini sifatnya juga tidak wajib ya. Jadi ada beberapa ya. Bahasa asing, sertifikasi, pelatihan, prestasi. Nah, misalnya teman-teman udah pernah ikut ujian TOEFL, ditulis aja sini bahasa Inggris, jenis ujian. Ini apa nih? TOEFL, TOEIC, IELTS. Misalnya TOEIC. Misalnya TOEFL deh, yang paling umum. Lembaga sertifikasi mengeluarkan, kemudian tanggal sertifikasi dan nilainya. Kalau menurut saya jika sertifikatnya itu nilainya di bawah standar umum, mending tidak usah dimasukkan, karena itu justru akan memperjelek nilai teman-teman. Tapi kalau misalnya nilainya itu bagus, masukkan. Semisal nih, kan ada beberapa perusahaan yang memang mensyaratkan untuk harus memiliki TOEFL, tapi itu adalah kebijakan masing-masing perusahaan, bukan sifatnya wajib pada saat proses registrasi ini, tapi itu akan wajib ketika teman-teman nanti bekerja di perusahaan tersebut jika diterima. Misalnya skor TOEFL yang dipersyaratkan adalah 500, sedangkan nilai teman-teman itu adalah 400. Saran saya mending tidak usah dimasukkan, justru itu akan membuat penilaian buruk, lebih baik dikosongkan. Kemudian lanjut ke sertifikasinya. Kalau teman-teman sudah pernah sertifikasi, silahkan ditulis ini ya. Ini kebanyakan adalah sertifikat internasional ya. Misalnya untuk A3 bisa masukkan ke sini ya. Penyelenggara, kemudian tahun sertifikasi, tahun akhir, skor atau nilai. Ini jika ada ya, kalau nggak ada ya kosong aja. Lanjut ke pelatihan ya. Jika teman-teman punya pelatihan ya tulis saja di sini. Misalnya pelatihan SMS ya, bagi kami seorang AIC, seperti itu bisa ditulis. Kemudian jika teman-teman mempunyai prestasi bisa ditulis ya di sini ya. Misalnya pernah juara 1 Olimpiade Matematika tingkat nasional, ditulis saja sih. Juara juara 1 tahun 2022 misalnya, terus aja sih tahunnya. Level berarti nasional, capaian juara ya. Misalnya kita juara 3, terus aja sini. Kategori tim atau individu ya. Setelah itu di save ya teman-teman. Oke, untuk skill sudah, kita lanjut ke dokumen kelengkapan. Nah, untuk dokumen kelengkapan, pastikan teman-teman mengunggahnya sesuai dengan ketentuan ya, karena banyak sekali teman-teman yang terkendala tadi ya terkait cara mengupload data pendukung yang benar. Jadi data pendukung yang diharuskan diupload adalah pertama KTP, kemudian ijazah, surat keterangan lulus ya, bagi teman-teman yang baru lulus dan ijazahnya belum keluar bisa menggunakan surat keterangan lulus. Kemudian transkrip nilai juga bisa menggunakan transkrip nilai sementara. Kemudian untuk SKCK yang sebelumnya wajib sekarang menjadi tidak wajib ya. Jika ada silakan dilampirkan. Jika pun tidak ada nggak usah. Untuk SKCK-nya sendiri wajib dikeluarkan oleh Polres, minimal Polres dengan keterangan untuk melamar pekerjaan. Kemudian dokumen tambahan ini tidak wajib ya, tetapi jika teman-teman punya silakan ya, yaitu mungkin dokumen sertifikat bahasa Inggris, sertifikat kalian yang sesuai dengan lowongan yang kita akan pilih, silakan dilampirkan. Kemudian surat rekomendasi ini wajib mengikuti format yang disediakan oleh website ya, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya ini dari tahun 2011 dulu sempat kerja, terus kemudian
resign dan sekarang tidak bekerja, apakah perlu menggunakan surat rekomendasi? Saran saya itu tidak perlu, karena teman-teman tidak bisa nih meminta tanda tangan dari perusahaan yang lama gitu loh. Untuk format surat rekomendasi bisa teman-teman unduh. Coba kita unduh ya. Ini adalah contoh surat rekomendasi ya teman-teman ya. Surat rekomendasi beda dengan surat pengalaman kerja ya, atau pakaring. Nah, di sini ada kop surat, jadi bisa menggunakan kop surat di tempat kita bekerja sekarang. Surat rekomendasi nomornya adalah nomor yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja sekarang. Teman-teman bisa minta nomor ke HR ya, yang biasanya memang mereka terkait dengan personil atau keluar masuk surat juga mereka biasanya punya arsip. Saya yang berdatangan di bawah ini usahakan adalah minimal atasan kita ya teman-teman ya. Misalnya kita staff, berarti atasan kita mungkin supervisor seperti itu, dengan atas nama PT. PT apa ya, tempat kita bekerja, memberikan rekomendasi atas nama karyawan kami sebagai berikut: nama kita, kemudian NIP atau NIK, status, kalau kita permanen ketik PKWTT, kalau kita kontrak PKWT, kerjanya kerja waktu tertentu, jabatan saat ini, jabatan kita, lama bekerja, berapa tahun sudah ya. Untuk mengikuti program rekrutmen bersama BUMN yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia, surat rekomendasi ini dibuat berdasarkan atas penilaian kinerja performa baik atau tidak baik, perilaku yang mencerminkan kelihatan nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta tidak mendapatkan hukuman disiplin. Demikian surat rekomendasi kerja ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini tanggal dibuatnya surat ini, kemudian tanda tangan, jabatan, kalau bisa kop surat ya. Oh sorry, dikoreksi ya teman-teman, tadi yang memberikan rekomendasi adalah Group Head, Vice President, General Manager, atau Direktur yang membidangi SDM di perusahaan. Jadi bukan supervisor ya, ya minimal adalah HR, manager ya, atau kalau bisa General Manager. Mungkin bagi teman-teman yang di project itu kan jarang ada GM ya, biasanya paling tinggi adalah project manager. Jadi bisa minta ke pimpinan tertinggi yang ada di set ya, seperti itu. Jadi nanti untuk ketentuan masing-masing dokumen adalah sebagai berikut ya. Untuk KTP formatnya harus JPG, JPEG atau PNG dan maksimal ukuran file adalah 500 KB. Jika teman-teman sudah berhasil mengupload, nanti akan muncul kata-kata terupload. Nah, di sini kita bisa pertinju file. Pertinju file itu bisa melihat benar nggak sih file yang kita masukkan itu benar-benar KTP atau file lain. Kemudian ijazah atau surat keterangan lulus, file PDF maksimal 1 MB ya. Digabungkan dalam satu file jika memiliki lebih dari satu pendidikan. Mungkin teman-teman saat ini S2 nih, bisa digabungkan S1 S2 dengan ukuran file maksimal 1 MB. Kalau filenya terlalu besar, silakan teman-teman bisa kompres. Ya banyak kok aplikasi online yang bisa mengkompres file kita. Transkrip nilai juga ini file PDF maksimal 1 MB. SKCK ini tidak wajib ya. Jika ada bisa dilabelkan. Format filenya adalah PDF maksimal 500 KB. Dokumen tambahan bahasa Inggris, sertifikat dan lain-lain itu maksimal 1 MB. Ukurannya adalah formatnya maksudnya adalah PDF. Jadi silakan teman-teman ngapi ya. Kemudian setelah kita mengupload semua, kita juga wajib mengganti foto profil kita ya. Untuk fotonya sendiri tidak ada ketentuan ya, apakah background merah atau biru. Yang penting usahakan menggunakan baju formal. Teman-teman bisa menggunakan foto pada saat wisuda ataupun foto lain yang kelihatan lebih formal dan pantas seperti itu. Untuk ukuran filenya sendiri adalah 500 KB atau setengah MB ya. Ekstensi format filenya sendiri adalah JPG atau JPEG. Jadi setelah teman-teman selesai melakukan upload dokumen, itu nanti akan muncul seperti ini ya. Ijazah, surat keterangan lulus sudah diupload tanggal berapa, ini bisa kita lihat. SKCK, KTP, transkrip nilai, dokumen tambahannya ini bisa teman-teman lihat untuk memastikan benar atau tidak. Baik teman-teman, jika kita sudah selesai mengisi daftar riwayat hidup,
Sekarang saatnya kita untuk memilih lowongan yang akan kita apply. Jadi di sini ada cari posisi ya, kalau teman-teman mau nyari nama perusahaan. Kalau memang teman-teman pengen nih kerja misal di PT Pertamina, ketik aja teman-teman. Nah, ini banyak ya muncul. Kemudian misal semua bidang, dan ini adalah jenjang pendidikan. Tetapi menjadi pertanyaan adalah untuk halaman yang dibuka itu banyak sekali ya teman-teman. Bisa saya cek, ada kurang lebih 55 kali 10 berarti ada 550 halaman. Nah, di sini teman-teman tidak tahu jurusan apa yang dipersyaratkan untuk lowongan tersebut. Jadi teman-teman otomatis harus mengecek satu persatu. Misalnya ini ya, untuk posisi teknisian instrumen di PT Pertamina Persero, untuk penempatan di PT Pertamina Hulu Energi, bidang engineering dan maintenance, jenjangnya D3, kuota pendaftaran 6.000, total pendaftar sekarang 104. Kuota pendaftaran ini maksudnya adalah batas maksimal pelamar yang diterima untuk posisi ini. Jika sudah mencapai 1.000 total pendaftaran adalah jumlah maksimal pelamar yang diizinkan untuk melamar posisi ini. Jika total pendaftar sudah sesuai dengan kuota pendaftaran, maka posisi ini akan close, tidak bisa dilamar lagi. Nah, di sini kan tidak disebutkan nih untuk jurusan kuliahnya apa aja. Jadi harus kita cek satu persatu. Klik di detail. Nah, ketika kita udah mengeklik detail, barulah di sini akan muncul persyaratan pendidikan yang diharuskan untuk posisi ini, yaitu elektro, instrumentasi, mekatronik, dan fisika. Jadi ada 530, teman-teman harus mencocokkan jurusan kuliah teman-teman dengan jurusan yang dipersyaratkan untuk lowongan yang akan teman-teman lamar. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi teman-teman nanti tidak usah khawatir ya. Saya sudah merekap. Ini sudah sampai halaman 21 ya teman-teman ya. Nanti untuk file ini saya share di grup Telegram. Teman-teman bisa mendownloadnya free ya. Di sini teman-teman bisa memfilter saja sesuai dengan jurusan. Jadi tidak usah mengecek satu-satu, tinggal memfilter saja. Jadi lebih simpel. Misal jurusan teman-teman adalah akuntansi. Nah, diklik aja. Ini akan muncul yang hanya akuntansi. Jadi lebih simpel, lebih cepat. Berarti oh ini PT Garuda Indonesia, Persero, PT Air Wisata. Nah, teman-teman tinggal mencari aja di perusahaan ini untuk jurusan ini ya. Jadi akan lebih simpel. Kalau memang teman-teman sesuai, tinggal klik lamar aja ya teman-teman. Kemudian kita hanya diperbolehkan melamar satu posisi di perusahaan yang sama. Untuk ketentuan periode lamaran ini kan kita bisa memilih 3 ya, 3 posisi pada perusahaan yang berbeda. Jadi tidak bisa satu posisi, misalnya satu perusahaan memilih 2 posisi, tidak bisa ya. Satu perusahaan satu posisi ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pilih, misalnya nih teman-teman adalah jurusan akuntansi, carilah lowongan yang berkaitan dengan akuntansi di 3 perusahaan yang berbeda. Karena kan untuk pembukaan di lowongan ini ada sekitar lebih dari 40 perusahaan yang open ya, dengan jumlah lamaran sekitar 2.700. Silakan teman-teman pilih. Kemudian jika teman-teman sudah memilih 3, teman-teman bisa mengecek di halaman lamaran saya untuk memastikan apakah status lamaran teman-teman sudah masuk atau belum. Diklik halaman lamaran saya. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran 3 posisi yang sudah kita pilih ya. Kalau kita berhasil nanti akan muncul status registrasi lolos, seperti itu yang akan muncul seperti ini. Nanti misalnya kita selesai seleksi administrasi dan nyatakan lulus atau tidak juga akan muncul di sini ya.
Jadi teman-teman sering-sering aja mengecek ya untuk halaman website ini ya. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu ya, bahwa tahap registrasi online dan seleksi administrasi ini akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 25 April 2022. Kemudian pengumuman hasil dari registrasi online dan seleksi administrasi pada tanggal 9 sampai 11 Mei. Jadi nanti pada periode 9 sampai 11 Mei silakan teman-teman cek apakah kita lolos secara administrasi dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu ya yang dapat saya share terkait dengan tata cara pendaftaran dan tata cara pengisian biombela diri dan cara untuk mengupload dokumen. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pengisian biodata tersebut, teman-teman bisa chatting di grup Telegram yang linknya saya sertakan pada deskripsi di video ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.